kalau ada pilihan, itu artinya, maaf, umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silakan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud, ini antum mau sujud nih, dari inti dari sami Allah liman hamidah, akan sujud. Kan cuma dua caranya, kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan, angkat tangan ayo. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri, sampai sekarang malam ini berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan anda sholat tapi nggak ngerti yang dibaca, bagaimana bisa khusyuk? Ruku nggak ngerti, sujud nggak paham, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rezeki, Isa aja 4 kali, warzukni, minta rezeki, habis sholat minta lagi. Ya Allah mohon berikan aku rezeki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nak mengerti itu bahasanya paham, fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umrah, fikih haji. Belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah tapi nggak paham yang dikerjakan. Putar sekarang karena suka sedih itu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan, habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana nggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah, doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran surah 19. Ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari Rukun Yamani, pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silakan. Minta. Kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya. Tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mau, ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Hamba datang ke sini minta. Gak banyak, cuman minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah. Mohon karuniakan jodoh terbaik. Depan Ka'bah di multazam. Tiba-tiba datang perempuan. Tinggi, putih, hidungnya mancung. Langsung ditunjuk, kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Kayak gini. Saya beneran tuh, gak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan, dikabulkan oleh Allah. Pulang nikah, walaupun bukan dengan yang tadi. Menikah. Ada lagi yang lain, gelantungan di multazam, langsung mengatakan, ya Allah, hamba datang ini banyak hutang. Engkau pasti tahu hamba ya Allah. Engkau mengerti hamba, kesini pun hamba ngutang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Benar. Pulang lunas gitu kan. Nah dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih. Fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada muqarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya, begitu ngangkat tangan, langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat, Abu Daud misalnya. Begitu Anda angkat, fawadha yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Harfu atfin huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini antara dua hal. Pekerjaan pertama dengan yang kedua bila hudud tanpa jeda. Pertama mengangkat tangan, kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda. Angkat langsung letakkan. Letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan. Selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Nah kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita nggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silakan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, letakkan langsung. Ah nggak enak Ustaz. Masa kiri duluan? Kanan kan bagus. Kiri kan kurang bagus. Kenapa nggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan, kiri, baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya,
angkat. Nah ini yang seperti ini, kalau saya prinsipnya, kalau belum menemukan dalilnya, maka cukupkan pada itu saja. Makanya cuma satu dalilnya. Silahkan cek. Di kitab hadis palsu pun, saking palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya. Jelas. Silahkan cari. Saya pernah lihat di koleksi kitab hadis, ada 1235 kitab hadis. Cari gak ketemu. Saking jelasnya gitu kan. Ya ini satu. Tapi kalau ada pilihan, itu artinya, maaf, umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Maka silakan pilih yang memudahkan antum. Misal dalam sujud, ini antum mau sujud nih. Dari inti dari sami Allah liman hamidah, akan sujud. Kan cuma dua caranya. Kalau tidak dengan lutut, dengan telapak tangan. Ayo, yang pakai lutut siapa? Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak tangan? Yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan, angkat tangan ayo. Nah ini dia. Ini saya serius nih, di Bekasi pernah kejadian suami istri nggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kantor macet nyampe rumah lewat isya, yang ke masjid sholat di rumah, begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat, begitu selesai tanpa muqaddimah, istri langsung berkata, papa sholatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa mah? Harusnya telapak tangan duluan, bukan lutut. Papa menjawab, mama yang gak tahu hadis. Padahal dua-duanya gak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B. Besoknya datang. Begitu datang, saya cuma senyum, Pak, ibu tahu nggak? Itu kan ada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah. Riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan, sebelah kiri paling atas. Nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, nggak pakai Baca. Begitu dibaca. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha rukbatai qabla yadai. Jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta. Kalimatnya ibil, ya, unta masih umum. Maka letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Maka yang kedua Abu Hurairah, hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, unta tunggangan yang sudah ada beban. Faliyadha yadaika qabla rukbatai. Maka letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Bu, Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud, macam-macam. Begitu Nabi sujud, lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijriah. 3 tahun sebelum wafat, usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sepuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Makanya diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang. Karena lutut mulai bermasalah, maka yang dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan Pak, Bu. Maksudnya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Jadi kalau ada teman antum masih muda misalnya, tiba-tiba turun telapak tangan duluan. Tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Karena yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum atlet, ada masalah. Antum jalan, lutut keseleo. Gak bisa. Gunakan telapak tangan. Antum pengen dengan lutut, gunakan boleh. Telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil lazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tinggal ikuti aja. Pilih mau yang mana. Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu. Yang bismillah jahar, ada dalilnya, dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent, ada, dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah, ada, dipilih Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Yang rakaat pertamanya jahar, selanjutnya tidak ada, dipilih oleh Abu Hurairah, tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis, 4 kali cara, ada, semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena nggak bisa mengerjakan semua-muanya. Nggak bisa Ustaz, saya orang Semarang, sunnah banget, bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin 4 cara bismillahnya. Oh. Lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh iya. Itulah yang disebut dengan pilihan. Ma dhahaba ilaihi. Ma sesuatu dhahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat jadi madhab. Madhab. Dari ma dhahaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwwata illa billah hawqala. Bahkan ayat Al-Quran itu ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sudah setengah 10. Saya kira teman-teman karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan mungkin kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak, itu contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Kalau sudah begitu ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Jangan sampai perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu Ferguson.